Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan lift atau cara naik lift ya. Ini khusus buat yang pemula ya atau belum pernah sama sekali naik lift ya. Yang udah tahu jangan nonton, kalau bisa sih memberikan edukasi juga. Oke, kita langsung aja ke liftnya ya. Ini kita sudah sampai di liftnya. Ya, ini liftnya. Oke, baik teman-teman, kita sudah ada di depan liftnya ya. Nih. Nah, untuk yang pertama kali kita perkenalan sama ini dulu ya. Nah, yang ini biasanya ada di setiap lantai nih ya teman-teman. Jadi ini namanya display lift atau buat menandakan liftnya ini ada di lantai berapa. Kalau nggak ada ini kita nggak bakal tahu liftnya lagi ada di lantai berapa. Nah, untuk di sini dia ada tombolnya juga ya. Ini tiap lantai beda-beda. Kalau di lantai paling dasar dia ini hanya ada satu tombol, yaitu untuk ke arah atas ya, karena di bawah nggak ada lantai lagi kan, ini udah di dasar. Nah, kalau misalnya kalian di lantai 2, ini biasanya ada dua nih, mau di ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, berhubung kita ada di lantai 1, jadi ini sudah mentok di bawah. Jadi ini bisa kalian pencet kalau mau naik lift dan pintunya akan terbuka. Oke, seperti itu. Kalau misalnya liftnya lagi di lantai 2 nih, dia pasti akan memerah guys. Ini karena dia sudah ada di lantai 1, jadi dia langsung terbuka. Oke, kita contohin ya. Biasanya dia akan merah nih. Ini kita buka dulu ya. Kita naikin liftnya ke lantai berapa ya? Lantai 2 aja dah. Nah, nanti dia nyala seperti itu guys. Oke, kita tungguin sampai liftnya naik dulu. Nih ya, dia langsung ke atas ya arahnya, karena dia mau naik. Anggap aja di dalam itu ada orang lagi mau ke lantai 2 dan liftnya pun sudah jalan ya. Oke, sudah di lantai 2. Nah, tuh ya, sudah bunyi ya. Berarti dia udah di lantai 2. Nah, ini kalau kita pencet, dia akan memerah warnanya nih. Kalau misalnya dia lagi di lantai 2. Tuh ya. Ini artinya kita memanggil lift. Kalau ini tidak merah, berarti kita belum memanggil lift. Itu teman-teman. Oke, dia menuju ke bawah ya. Artinya lagi jalan. Kita tunggu aja. Oh ya, sambil menunggu, yang ini ada kotak. Ini biasanya untuk akses kartu ya teman-teman. Jadi ada sebagian lift yang menggunakan kartu akses jika ingin naik lift. Nah, ini sudah sampai ya liftnya. Jadi kalau misalnya tidak punya kartunya, kita tidak akan bisa ngotak-atik lift. Nggak bisa ngoperasin liftnya lah pokoknya. Biasanya ada di hotel guys. Ini ketutup lagi. Kita buka lagi ya. Oke, langsung saja kita masuk. Kita tutup dulu ya. Kita ke lantai berapa ya? Lantai 3 aja lah. Nah, jadi dia akan naik nih. Jadi di dalam sini juga ada displaynya ya. Dan di sini tuh ada maksimal beratnya. Ini 400 kilo. 5 pers, berarti 5 orang. Dilarang smoking atau dilarang merokok. Nah, kalau yang ini sudah sampai ya, lantai 3. Nah, kalau yang ini bukan sembarang lubang-lubang grill biasa ya, tapi ini ada fungsinya. Ini fungsinya untuk speaker ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian terjebak
biasanya operator atau teknisi akan ngomong dari sini. Nah, kalian tinggal ngomong aja. Nah, untuk cara ngoperasin ini gimana? Jadi, kalian ini dulu nih, pencet tombol bell ini, alarm nih. Ini jangan sampai dipencet ya kalau misalnya kalian tidak sedang posisi terjebak ya. Nanti yang ada orang-orang di luar lift ini akan kaget dan panik. Begitu pula juga di dalam lift nih, misalnya kalian lagi ada banyak orang, terus kalian pencet nih, wah bisa pada teriak-teriak nanti, soalnya bunyinya sangat kencang. Oke, kita cobain aja ya, bunyinya seperti apa. Nih, oh seperti itu ya, sangat bikin kaget. Nah, lalu tadi ini ya, soal ngomong di speaker. Nah, kalian tinggal pencet ini aja nih untuk memanggil si teknisinya atau operatornya ya, yang ada di biasanya di basement sih. Nah, ini tinggal pencet aja, nah, ditekan aja lah. Jadi kayak kalian lagi nelpon. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada suara halo dengan teknisi, ada yang bisa dibantu. Nah, kalian tinggal ngomong aja. Yang penting intinya nggak usah panik kalau misalnya lift tidak bekerja atau mungkin macet atau berhenti tiba-tiba gitu dan nggak bisa dioperasiin. Intinya jangan panik. Kalau panik itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan biasanya. Tetap tenang dan sabar. Nah, kalau sudah ada suaranya, kalian tinggal ngomong aja nih. Oh iya Pak, saya lagi ada di lantai berapa nih, misalnya lantai 3 tadi ya. Saya dalam posisi terjebak nih, jadi liftnya nggak bisa dioperasiin. Apakah bisa bantu ditolong? Nanti akan dieksekusi oleh teknisinya. Nanti biasanya suruh tenang, jangan panik. Terus teknisinya akan ke tempat teman-teman berada. Misalnya di lantai 3, ya nanti teknisinya akan di lantai 3. Dan akan menjemput kalian yang sedang terjebak. Nah, ada yang masih terlupakan oleh saya, yaitu kalau misalnya kalian di dalam lift, jangan sampai digenjot-genjot ya. Ini, alasnya jangan digenjot-genjot. Karena kenapa? Jadi di lift ini banyak sekali sensor-sensornya ya teman-teman. Jadi jangan sampai main-main di lift. Ya pakailah sewajarnya, jadi tenang aja ya kayak gini, nggak usah banyak pecicilan. Terus juga ini kalau misalnya beratnya udah memenuhi atau melebihi kapasitas, dia akan bunyi. Nah, otomatis harus dikurangi bebannya, jadi harus ada yang mengalah salah satu atau salah dua. Nah, terus di sini juga ada sensornya nih teman-teman di pintu ini. Jadi kalau misalnya ini dibuka nih, terus ini mau menutup, dia akan terbuka lagi kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi. Seperti ini nih. Ntar nih kita cobain ya. Beberapa menit lagi juga akan nutup. Masih detik sih. Nah, seperti ini tuh ya, dia akan mundur lagi. Jadi dia ada sensor objek ya. Dia menggunakan infrared sih biasanya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sudah cukup paham mengenai safety dalam lift. Nah, lalu di sini ada tombol untuk lantai-lantainya ya. Berhubung di gedung ini lantainya hanya ada 4, jadi ya hanya ada 4 tombol. Kalian bisa pencet mana aja. Ya, kalau misalnya mau ke lantai 3 atau ke lantai 2, misalnya di lantai 2 nih udah merah begini ya, udah nggak usah dipencet lagi. Misalnya ada yang di dalam lift ini, ada yang mau ke lantai 2 juga nih, udah kalian nggak usah pencet lagi.
Kalau kalian pencet lagi, yang ada malah ininya mati ntar lampunya. Misalnya kita ke lantai 3 lagi nih. Ini udah lantai 2. Ini kita pencet lantai 3-nya lagi. Nah, nih posisi udah nutup ya. Ini kita pencet nih. Biasanya hilang. Ini terlalu dekat jadinya udah mau nyampe guys. Biasanya kalau misalnya kalian mau ke lantai 1 nih, terus di dalam ruangan lift ini ada yang ke lantai 2 gini ya. Ini kan kita lagi di lantai 4 nih. Ini ada yang ke lantai 2, kamu ke lantai 1. Nah, kalau misalnya kalian pencet lagi nih lantai 1, ini bakal nggak jadi tuh. Jadi kita nggak jadi ke lantai 1, jadi tinggal pencet aja. Kalau mau lanjut ke lantai 1 lagi, pencet lagi seperti itu. Jadi bisa dibatalin ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian udah posisi masuk nih tadi, ini posisi dua-duanya udah nyala nih, kalian lagi di lantai 4, itu udah nggak usah dipencet lagi. Jadi ntar udah otomatis ya ke tempat tujuannya, nyampe lampu ini mati. Gitu teman-teman. Dan untuk pengantarannya itu nggak ini ya, nggak ngacak ya, tapi urut. Jadi seperti ini. Misalnya ini kan lagi di lantai 1 ya. Terus ini kita tutup dulu. Nah, misalnya ini kita lagi lantai 1 mau ke lantai 3 atau 4 nih. Misalnya kalian mau ke lantai 4 dan di dalam ruangan lift ini ada yang mau ke lantai 3, ya pasti ke lantai 3 dulu. Nih, misalnya kalian mau ke lantai 4 dan yang ada di ruangan ini mau ke lantai 3. Jadi dia akan urut guys. Bukannya ke lantai 4 dulu baru ke lantai 3 gitu. Ini kan tuh lantai 2 ya. Tadi dia bakal ke lantai 3 ya, yang mati. Seperti itu. Ini udah di lantai 3 dan baru lanjut mengantarkan kalian ke lantai 4 seperti itu. Ini biasanya banyak yang belum paham di sini nih. Nah, lalu ada tombol-tombol ini ya, 2 ini. Ini fungsinya hanya untuk membuka dan menutup pintu, tapi bukan di saat jalan seperti ini ya. Nggak bakal bisa. Tuh, bakal bisa karena lagi jalan. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, bisa kita tutup. Ini tutup langsung ya. Tuh, tutup ya. Mau buka lagi bisa, asalkan belum dipencet tombol lantainya. Dan di bagian luar tidak ada yang mencet ya. Karena kalau bagian luar ada yang mencet ya kita otomatis turun atau naik ya kalau yang mencet dari atas. Seperti itu ya teman-teman. Sudah cukup paham belum? Nah, kalau yang di sini ini adalah box buat servis ya. Jadi ini hanya teknisi yang bisa membuka. Oke, seperti itu. Untuk dalaman liftnya seperti ini. Berbeda-beda ya tiap merek lift. Ya. Oke, kita langsung aja ke lantai 1 karena saya mau balik. Mungkin itu saja ya teman-teman, tutorial naik lift dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian mau bertanya-tanya bisa tanya di kolom komentar langsung. Nanti insya Allah saya bantu yang belum tahu atau mau lebih tahu lagi yang belum tahu. Oke? Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kata karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya manusia biasa yang diberi sedikit ilmu. Yang saya tahu pasti saya akan beritahu. Tapi kalau yang tidak saya tahu ya saya tidak tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.